Saatnya kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau berdoa bersama-sama. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan buat perkenanan-Mu, buat penyertaan-Mu selama seminggu ini Yesus. Terima kasih buat setiap mujizat yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih untuk Roh Kudus yang selalu melingkupi kami. Kami mengucap syukur Yesus, dan saatnya Tuhan kami akan beribadah kepadamu. Kami memohon kepadamu Engkau hadir di tempat ini. Kirimkan Roh Kudus-Mu untuk mengurapi kami satu persatu dan memberikan penyertaan-Mu pada ibadah hari ini. Sehingga kami diberi hikmat dan berkat-Mu yang luar biasa. Karena hanya nama-Mu yang layak untuk dimuliakan Bapa. Dan kami percaya Tuhan, setiap kami di tempat ini, juga yang ada di rumah Tuhan, untuk yang berbeban berat Kau berikan jalan keluar yang terbaik. Untuk yang mengalami sakit penyakit Kau angkat sakitnya Yesus dalam nama-Mu. Yang sedang terluka Kau balut kasih-Nya dengan kasih-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, jamah setiap kami. Kami rindu Tuhan mengalami Engkau secara pribadi. Tidak lupa Tuhan kami mendoakan anak-anak kami, Kids Kunci Daud dan Teen Kunci Daud. Berkati mereka Tuhan, berkati masa muda mereka. Mereka juga akan beribadah nanti siang Tuhan. Urapan-Mu yang luar biasa menaungi anak-anak kami, sehingga anak-anak kami disebut anak yang berbahagia. Kami mengucap syukur Yesus. Waktu ke depan kami mau serahkan dalam tangan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Ku muliakan dan ku agungkan
cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Hosana,
nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya Tuhan katakan amin. Shalom. Kita melihat kiri kanan kita, ucapkan shalom. Amin. Haleluya. Haleluya. Namanya Tuhanku, Tuhan Yesus, menara yang teguh. Terima kasih Tuhan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Tuhan kita Allah yang dahsyat. Amin. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, bermasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan.
menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di jalan hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Terima kasih Tuhan. One, two, three, go. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidup. Benar Tuhan. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Saya minta saudara berikan tepuk tangan di atas saudara. Haleluya. Kau Tuhan yang benar. Awal semesta alam memuja Engkau Tuhan. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya, berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Amin. Haleluya, kami persilakan jemaat untuk duduk kembali. Amin, amin, amin. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Tuhan. Dalam setiap kesesakan kami Yesus, kami percaya Tuhan Roh Kudus-Mu boleh hadir di tempat ini. Kami percaya Kau Allah yang menaungi kami Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh
tiada yang suka bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut Kami undang jemaat bangkit berdiri bersama-sama. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah Engkau Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga. Terpujilah Engkau Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami yakin dan percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Oleh sebab itu kiranya Roh-Mu yang kudus membuka akal dan pikiran kami ya Tuhan. Biar firman-Mu yang akan kami dengarkan akan menjadi rema di dalam kehidupan kami, akan menuntun kehidupan kami, sehingga kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berada di dalam rancangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kuasa-Mu menyertai kami. Engkau yang akan menuntun kami sehingga kami tidak tersesat dalam memahami akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Ya, kita lama sekali nggak ketemu. Ya, memang karena situasi, ya kita juga baru beberapa kali ini membuka ibadah onsite. Ya, biasanya kita juga online. Dan Bapak Gembala sudah menjadwal saya, sehingga begitu jadwal saya harus ke Malang. Ya, memang sekarang juga banyak kegiatan di Jakarta, sehingga kadang-kadang istri sama Grace atau Dona juga ikut ke Malang. Jadi banyak di Malang, sehingga kemudian juga mau balik, ya memang kondisi pandemi juga ini berubah-berubah aturan untuk terbang. Jadi kemarin PCR orang protes, sekarang mulai dari harga, mulai masa berlaku sekarang sudah diturunkan harga, masa berlaku juga sudah diperpanjang. Tadinya 2 hari, sekarang 3 hari. Sehingga kalau ke Malang cukup 1 kali PCR. Jadi hari Jumat nanti bisa dipakai hari Jumat, nanti masih bisa dipakai nanti hari Minggu. Jadi sudah memudahkan. Nah, saudara-saudara, ya salam juga untuk jemaat yang tidak sempat datang di persekutuan ini karena mengikuti ibadah dari rumah secara online, ya. Tema kita bulan ini, ya ini masih merupakan tema yang akan kita bahas pada minggu ini atau menjadi yang terakhir, ya. Jadi menjadi gereja yang misioner, ya, menjadi gereja yang misioner. Ini tema yang ditetapkan oleh GBI untuk bulan ini. Jadi menjadi gereja yang misioner. Nah, untuk memahami dengan benar tentunya, atau untuk menyikapi dengan benar tema ini, tentunya kita harus mengerti dengan benar apa itu gereja dan apa itu misioner. Jadi gereja ini banyak pengertiannya, banyak bisa diartikan dengan bermacam-macam.
orang tidak salah mengartikan. Misalnya gereja itu ya seperti gambar itu, bangunan. Bisa juga bangunan. Bisa juga gereja itu sebagai organisasi. Misalnya gereja Bethel Indonesia itu ada organisasinya, ada ketua, ada sekretaris, itu organisasi. Nah, tadi ada bangunan. Karena apa? Gereja juga bisa diumpamakan sebagai bait Allah. Bait Allah itu rumah Allah. Nah, rumah Allah itu ya macam-macam ya. Jadi maksudnya rumah Allah itu dibentuk dari apa? Dari jemaat. Ya, jadi apa itu gereja? Jadi pengertian gereja itu banyak. Bisa diumpamakan seperti bait Allah bisa. Jadi kalau disebut bait Allah itu maka Yesus itu sebagai batu penjuru. Sedangkan kita ini batu-batu yang disusun untuk membentuk suatu gereja. Dan Yesus adalah batu penjuru. Bisa juga bait Allah itu sebagai tubuh Kristus. Ya, bisa saja tubuh Kristus. Karena Yesus disebut sebagai kepala gereja dan kita jemaat adalah anggotanya. Gereja juga bisa disebut sebagai pokok anggur dan ranting. Nah, Yesus sebagai pokok anggur dan kita adalah rantingnya. Nah, ya, gereja juga bisa diartikan sebagai pengantin Kristus, ya, pengantin Kristus. Kalau di dalam Alkitab mungkin ada cerita tentang wanita yang bijaksana, itu disebutkan bahwa kita ini sebagai mempelai wanita, yang Yesus Kristus itu adalah sebagai mempelai wanita. Nah, tapi dalam pembicaraan ini kita, karena banyaknya pengertian itu tidak salah, boleh saja, tapi kita tinggal menyesuaikan konteksnya di mana, ya. Jadi gereja dalam hati ini sesuai dengan pengertiannya, yaitu dari kata dasar eklesia, itu keluar, ya. Jadi gereja adalah persekutuan orang yang percaya, yang dipilih atau ditetapkan, dipanggil untuk keluar, ya, untuk keluar dari tempat, dari gelap atau dosa, kehidupan yang penuh dosa, ke tempat terang, yaitu hidup dalam kebenaran. Jadi itu pengertian yang ininya itu, yang secara umum artinya dari gereja itu. Nah, kemudian misioner itu apa? Ini juga misioner kadang-kadang kita terbatas, tidak salah, tapi maksudnya terbatas. Kita soalnya kalau misioner itu artinya itu sudah sama dengan penginjilan yang jauh. Seperti mungkin kita terkenal orang-orang dari Amerika maupun Eropa yang menjadi misioner di Indonesia, yang membawa ajaran Kristus, yang menjadikan kita hari ini menjadi Kristen itu banyak dari itu apa? Mereka dari Eropa atau dari Amerika. Ya, mereka yang datang memberitakan. Nah, itu juga misioner, tapi bukan hanya sebatas itu saja. Misioner itu luas, karena misioner itu artinya bersifat misi. Ya, bersifat misi. Wah, ini maaf, ini karena barang pinjaman. Ya, enggak apa-apa itu saja. Ya. Jadi bersifat misi, atau misi itu adalah perutusan yang dikirimkan oleh satu pihak kepada pihak lain. Kalau umumnya itu misi itu ada biasanya dari satu negara ke negara lain. Nah, konteksnya ini bahwa kita adalah perutusan dari Kristus untuk membawa tugas, ya, membawa pesan yang sudah kita pahami, yang sudah kita terima kepada dunia. Ya. Lanjut. Ya, boleh ini. Nah, kita lihat di Korintus Korintus 5 ayat 20. Di sini Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat di Korintus, di ayat pasal 5 ayat 20 dikatakan, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihatkan kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Jadi gereja misioner adalah gereja yang melaksanakan suatu usaha atau tugas, ya, usaha, tugas atau pekerjaan dan atau kegiatan sebagai utusan Kristus, ya. Jadi kita ini sebagai gereja, kita ini mengemban mengemban tugas, ya. Mengemban tugas dari Kristus, karena kita tadi sebagai anggota gereja adalah orang yang dipilih atau dipanggil untuk
dari tempat yang gelap atau hidup dalam dosa kepada ke dalam terang, yaitu hidup dalam kebenaran. Jadi sudah memahami, sehingga kita akan otomatis menjadi misi daripada Kristus. Kita adalah menjadi perutusan dari Kristus. Nah, apa misi yang diemban oleh gereja? Baik itu secara persekutuan, secara kita semua, misalnya kita ini persekutuan GKD, Gereja Kunci Daud, maupun secara individu, secara pribadi lepas pribadi. Yang pertama, memberitakan Injil. Nah, ini pada umumnya ini yang menjadi patokan, ini yang menjadi dasar dalam misioner kita. Nah, ini tidak salah, tapi bukan hanya ini. Maksud saya itu bukti ini tidak salah, karena ini kita ada perintah di dalam Injil Matius 28 ayat 16 sampai 20, yaitu perintah untuk memberitakan Injil, yaitu menjadikan segala bangsa menjadi murid Tuhan dan membaptis mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, itu yang pertama, memberitakan Injil, ya. Yang kedua, menjadi garam dan terang dunia. Ini ada di dalam Matius 5 ayat 13 sampai 16. Di situ diumpamakan bahwa kita ini seumpama garam dan terang. Intinya kita harus bermanfaat. Ya, dikatakan kalau garam tidak sudah tawar, buat apa lagi selain dibuang ke dia orang. Jadi dalam konteks ini kita menjadi gereja yang bermanfaat. Harus ada gunanya. Kalau misi kita itu berdampak. Ya, misinya itu berdampak. Dalam arti ini bukan berdampak jelek, jadi perusuh, jadi berdampak juga itu. Tapi dalam arti pengertiannya yang baik. Jadi kita, keberadaan kita, Jemaat Kunci Daud di Kota Malang ini harus memberikan dampak yang baik, baik itu lingkungan kita maupun organisasi gereja, persekutuan gereja yang lain. Ya, kita harus bisa menjadi teladan di dalam mengemban misi Kristus. Yang selanjutnya ini berbuah. Di berbuah itu dia ada di dalam Injil Yohanes 15 ayat 5. Kemudian Yohanes 15 ayat 16 dikatakan, kalau kita tinggal di dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam kita, maka kita akan berbuah. Nah, di sini inilah misi kita. Misinya artinya berbuah, menghasilkan buah. Kalau kita nggak berbuah berarti kita tidak menjadi misi. Tidak ada misi kita. Tidak ada misi, tidak ada yang bisa dirasakan, tidak ada yang bisa dilihat oleh orang lain. Nanti kita mungkin lihat di ayat yang berhubungan dengan ini. Kemudian yang keempat adalah saling mengasihi. Nah, di dalam Yohanes 13 ayat 34 itu dikatakan, inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Yaitu kasihnya Tuhan Yesus mengorbankan dirinya bagi kita untuk keselamatan kita. Begitu juga di dalam Matius 22 ayat 30 sampai 39 dikatakan di situ, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Ya, lengkapnya silakan, kita sudah banyak yang hafal ya. Jadi ini empat misi ini yang kita emban di dalam kehidupan kita sebagai gereja, baik secara organisasi maupun secara individu. Jadi dari empat misi ini, ya, dari empat misi tersebut, ya kira-kira kata gampangnya itu apa ya? Kata gampangnya itu apa yang cocok untuk kita katakan di dalam empat itu? Mungkin paling gampangnya itu berbuat baik. Ya, berbuat baik itu dalam konteks banyak hal. Jadi saya bagi dalam dua konteks, selalu saya katakan bahwa berbuat baik itu dua, baik itu secara pasif maupun secara aktif. Kalau pasif itu, ya kita baik-baik aja, kemana tidak ganggu orang, tidak melanggar aturan, tidak, itu baik. Tapi Yesus bukan hanya meminta kita baik seperti itu, tapi kita harus tadi itu menjadi garam atau menjadi terang. Jadi kalau garam itu membuat makanan jadi enak, kalau terang itu menerangi orang supaya tidak terantuk sesuatu, ya, atau mengasihi itu, ya baik berbuat sesuatu yang bisa dirasakan oleh orang lain, ya, atau menghasilkan buahnya itu bisa dikecap oleh orang lain. Nah, jadi berbuat baik, ya, sama seperti Yesus melakukan kebaikan terhadap semua orang tanpa melihat apakah dia orang orang Samaria atau orang Israel, ya. Jadi tidak memandang, ya, semua diperlakukan sama, karena juga Yesus meminta kepada kita, kepada seluruh bangsa. Jadi tidak membeda-bedakan, tidak hanya kepada
orang Israel atau orang Yunani saja, tapi seluruh bangsa. Nah, ini kasihnya Tuhan Yesus ya. Kemudian nah, kita baca di dalam 2 Timotius 3 ayat 17 ya. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, ini kaitannya dengan tadi melakukan hal yang baik ya. Jadi gereja itu ya, kita sebagai persekutuan ini maupun pribadi, kalau kita sudah masuk ke dalam gereja, itu sudah otomatis kita diperlengkapi dengan segala perlengkapan untuk melakukan perbuatan baik. Jadi tinggal kita mau mengeluarkan perlengkapan itu enggak. Begitu kita momennya ada apa itu? Ada momen untuk berbuat baik, kadang kita enggak tidak berbuat baik. Kenapa? Nah, ini pertanyaan kita hari ini. Jadi kita ini gereja itu sudah diperlengkapi untuk melakukan perbuatan baik. Nah, pertanyaan, apakah kita selama ini setiap ada peluang, ada kesempatan untuk berbuat baik, apakah kita sudah mengeluarkan perlengkapan yang diberikan Tuhan itu? Ya. Nah, ini pertanyaan. Nah, tentunya kita bertanya, saya kadang, saya kok tadi ada kesempatan berbuat, kok saya lewatkan? Saya, ya mudah-mudahan Bapak Ibu tidak hanya saya mungkin ya. Jadi banyak kita sudah ada peluang, tapi kita enggan. Kita enggak mengeluarkan, padahal sudah dikatakan setiap manusia kepunyaan Allah itu diperlengkapi untuk ada perlengkapannya di dalam kita. Nah, tinggal kita kenapa tidak melakukan? Nah, ini bagi saya tentunya ini menjadi hari ini menjadi pokoknya penekanan dalam hidup saya. Kok udah punya kesempatan, udah ada peluangnya, kok nggak digunakan? Ya, nanti kapan-kapan kita mau pakai begitu ini nggak ada barangnya. Ya, jadi nah ini contoh saya dulu waktu masuk tentara ya, saat tidak tentara karena tentara. Jadi dulu begitu kita dinyatakan lulus masuk pendidikan, itu kita udah dapat itu. Ada berapa tuh? Ada namanya bukan ransel atau apa tuh? Pokoknya kantong besar itu namanya penyulsak waktu itu. Itu isinya udah macam-macam. Itu udah untuk melaksanakan pendidikan 4 bulan itu ada di dalam kotak ransel atau penyulsak itu. Ya. Tapi di antara kami semua ada yang orang yang baru, ada yang awam. Maksudnya ada yang sudah paham, masih ada yang belum paham. Bagaimana ngikat sepatu saja itu bisa ada aturannya. Ada ketentuannya supaya apa? Seragam. Itu dibuat keseragaman yang gampang dibuka, ya. Ya. Tapi banyak yang nggak paham. Kenapa? Ya belum biasa. Ya. Ya sama dengan kita. Banyak kita ini perlengkapannya sudah ada, tapi karena kita sudah ada peluang begitu ini, karena kita tidak terbiasa. Ada petunjuk-petunjuknya, kita tidak pernah baca. Nah, ada petunjuknya di dalam kotak itu, sudah ada kertas. Oh ini begini. Nah, kalau misalnya dasi itu, melipat dasi itu putar begini, ini gitu, ada semuanya. Nah, jadi banyak yang gagal membuat dasi. Kenapa? Enggak membaca. Yang pertama mungkin petunjuknya dia tidak baca dengan benar, buru-buru. Atau tidak dibaca, pengen tahu aja. Ya. Jadi kenapa kita tidak bisa melakukan perlengkapan? Karena ya itu tadi itu, kita tidak terbiasa. Ya, oleh sebab itu harus kita biasakan, harus belajar membaca firman Tuhan, belajar datang bersekutu untuk bisa tahu. Oh, melakukan sebagai misi Tuhan itu seperti ini. Kita perlengkapannya untuk melakukan baik itu ada. Tapi kita terbatas. Kenapa? Tidak terlatih. Ya, bisa juga seperti itu. Ya. Kemudian mungkin contoh lain, ya misalnya di kantor tempat saya sering nongkrong itu ada mesin untuk bikin apa itu? Kopi. Ya, itu ada petunjuknya, mesinnya canggih tuh. Saya dulu, ya mohon maaf saya cerita, saya pernah di hotel di New York itu ada kopi, tapi saya bingung bagaimana caranya membuat kopi itu. Ya karena alatnya itu kita nggak ngerti. Begitu juga yang di kantor, tapi kalau yang di kantor itu gampang, tinggal panggil yang OB atau apa namanya itu yang di situ. Dia nggak tahu, apa dia cerdas, apa dia pinter, tidak. Tapi dia bisa bikin kopi. Ya karena dia tahu urutannya, pencet ini, masukkan ini, nanti di sini tunggu, nanti jadi kopi. Ya. Ya makanya kalau saya juga di bandara itu ada mesin itu, ya udah daripada diketawain enggak usah itu. Nah, sama dengan tadi ini, alat ini, pinjaman ini.
Ya, tadi nggak biasa ini kan. Tadi kotak hati mana nih, coba-coba. Tadi malam sudah diajari sama Grace. Urutannya ini. Nah ini. Tapi ya itu karena belum terbiasa. Tadi apa itu macet, begitu bolak-balik sibuk di sini nih. Kenapa? Ya, barang ini tidak bisa saya operasional dengan lancar. Kenapa? Saya tidak terbiasa dengan menggunakan ini. Saya malas, ya. Saya tidak terbiasa. Ya, di samping memang belum punya ya. Jadi ini gajinya kayaknya ini apa namanya itu? Perlu dipelajari, mungkin untuk kebaikan, ya. Jadi setiap manusia kepunyaan Allah itu kita sudah diperlengkapi. Tinggal kita kapan ini momennya, ketemunya kapan. Istilahnya kalau tiba-tiba padi sudah menguning, kita sudah ada alatnya untuk panen. Tinggal melaksanakan saja. Nggak usah mikir-mikir lagi. Kalau mancing ikan, kan ada orang mancing tiba-tiba ikannya nyangkut, dapat, jaringnya nggak ada. Cari-cari jaring, ikannya lepas. Nah, seperti itu. Tapi kita sudah ada, begitu jaring ikannya dapat, tersangkut, jaringnya sudah ada. Nah, seperti itulah kehidupan kita. Jadi kita sudah diperlengkapi, tinggal butuh latihan, belajar, proses belajar, sehingga begitu ada kesempatan berbuat baik, kita sudah otomatis sudah melaksanakan. Ya. Oke, kita selanjutnya. Nah, bagaimana menjadi atau melaksanakan gereja yang misioner? Ya, bagaimana melaksanakan misi Kristus atau menjadi perutusan Kristus di dalam dunia? Nah, di dalam dunia ini bisa saja benar seperti orang siapa itu, misalnya siapa yang terkenal itu, yang dari Sumatera Utara, Ludwig Nommensen. Dia dari mana? Jerman datang ke Tanah Batak. Bahkan sebelumnya yang dari Amerika itu jadi korban, mati, ya. Mereka itu adalah misioner, mereka melakukannya itu. Tapi di sini kita kadang-kadang terlena. Pikiran kita, orientasi kita, atau fokus kita adalah menjadi misioner atau menjadi penginjil itu harus jauh. Ya misalnya mungkin contoh yang suka khotbah di tempat kita itu Pak Tarigan, Petrus Tarigan. Nah, itu seperti itu boleh. Itu tidak salah, tapi maksud saya kita di sini menjadi utusan-utusan Kristus bukan hanya seperti itu, dan bukan hanya dibatasi di dalam konteks memberitakan Injil kepada orang yang belum paham atau yang mungkin pemahamannya masih bertumbuh, bukan. Tapi di dalam lingkungan kita sendiri, di dalam keluarga bisa, karena Tuhan berkata, percakapkanlah itu siang dan malam, baik itu pada saat duduk, pada saat tidur, pada saat berbaring. Pokoknya setiap saat ada kesempatan dengan keluarga dipercakapkan. Itu salah satu sasaran misioner kita. Sasaran misi kita yang diberikan Tuhan kepada kita, ya. Nah, di lingkungan tempat tinggal kita. Di lingkungan pergaulan kita. Ya, kita bergaul dengan siapa? Ya, kita harus menunjukkan. Nah, cuma bagaimana caranya nanti kita mungkin nyambungnya nanti termasuk di tempat kita bekerja. Ya. Nah, yang pertama itu dari bagaimana menjadi, yang pertama tadi sudah saya jelaskan, gereja itu apa? Gereja itu seumpama tubuh Kristus, ya. Dikatakan banyak anggota tapi satu tubuh. Jadi Yesus Kristus ini adalah kepala. Ya, Yesus Kristus ini adalah kepala. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 12 dikatakan, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Jadi di sini Kristus adalah kepala dari tubuh itu, dan kita ini adalah anggota-anggotanya. Tadi misi kita adalah saling mengasihi. Tadi yang di keempat itu yaitu saling mengasihi. Nah, di sini ini bagaimana kita mempraktekkan, bagaimana kita mewujudkan sebagai melaksanakan misi itu dengan saling mengasihi. Yaitu kalau kita lihat anggota tubuh saling melayani, nggak ada yang punya tujuan masing-masing. Tujuannya ada di pikiran kita, di dalam kepala. Jadi kalau tangan kiri, mungkin misalnya luka, mau pasang Tensoplast, ya kan nggak bisa tangan kiri juga masangin sendiri, harus dengan tangan kanan. Atau mau ke gereja, ya saya perlu kaki. Anggota badan yang lain perlu kaki untuk mengantar ke gereja. Begitu juga yang lain. Jadi dalam konteks ini, inilah yang misi yang kita laksanakan, yaitu saling melayani, ya. Jadi anggota tubuh itu macam-macam. Kadang-kadang kita beda-beda, ya. Memang berbeda, nggak mungkin tugasnya Mas Pran, Mas Yuda mungkin
beda dengan tugasnya siapa? Mas Yudi, ya beda. Jadi ya bagian ngambil multimedia, ini bagian musik. Ya mungkin yang lain juga. Itu menjadi suatu kesatuan yang saling membentuk untuk membangun suatu persekutuan yang semakin hari semakin bagus, ya semakin sempurna sesuai dengan kehendak Tuhan. Mungkin kita berbeda-beda. Oh, ini mungkin siapa tadi mungkin ada yang bilang musiknya begini. Ya nggak apa-apa, saling memberikan masukan. Mungkin begitu juga yang lainnya saling memberikan masukan. Saya juga perlu masukan. Kira-kira saya sudah sudah sesuai dengan apa yang ada di dalam Alkitab atau belum, ya. Saya juga belajar karena ya ini proses belajar, kita belajar. Nah, sama-sama kita belajar supaya apa? Kita sebagai orang yang ada di dalam kelompok terang itu semakin disempurnakan sambil menunggu tadi kedatangan Tuhan. Jadi gereja itu seperti tubuh Kristus. Misi kita saling melayani, ya, saling melayani, saling membangun, ya. Siapa yang susah, misalnya ini sakit, ya yang lain membantu. Seperti tadi, mungkin begitu juga yang lainnya, ya. Jadi jadi kita melayani gereja itu sesuai dengan talenta atau kemampuan yang Tuhan berikan untuk memperlengkapi kita di dalam pelayanan kita kepada gereja. Kemudian yang kedua, gereja tadi saya katakan singgung pengantin Kristus. Ya, ini ada di dalam Matius 25 ayat 1-13 tadi sudah singgung perumpamaan tentang gadis yang bijak. Ya, ada 5 orang gadis yang bijak yang pada saat menanti pengantin itu dia membawa cadangan minyak, sedangkan yang bodoh itu tidak membawa. Nah, nanti bagaimana ceritanya silakan dibaca di Matius 25 ayat 1-13. Ya, tapi di sini mempertegas bahwa Yesus itu seumpama pengantin pria, ya, pengantin. Sedangkan jemaat itu gereja sebagai mempelai wanita. Jadi bagaimana tradisi diumpamakan itu dulu pernah saya sampaikan, ya, tentang bagaimana keharusan bagi mempelai wanita di dalam menantikan pengantin mempelai pria. Bahwa dia harus menjaga pelita itu supaya tetap menyala. Itu tradisinya. Pelita yang ini kalau begitu orang di Israel, orang Yahudi bertunangan, dia ada pelita itu tidak boleh padam. Ya. Nah, sama dengan ini, kita imannya tidak boleh padam, harus tetap menyala. Ya. Oleh sebab itu kita harus tetap hidup dalam kekudusan, hidup di dalam kesetiaan dan hidup tidak bercela. Nah, jadi ini semuanya harus kita lakukan. Nah, kira-kira seperti apa kita? Kadang padam, kadang tinggal apinya kecil, ya. Tapi inilah proses bagi kita. Makanya kita harus terus belajar, ya. Jadi lanjut, ya, yang ketiga, gereja seumpama pokok anggur dan rantingnya. Dikatakan Yesus itu sebagai pokok anggur, ya, di dalam Yohanes 15 ayat 5 saya bacakan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi apa misi kita di dalam perumpamaan atau seumpama pokok anggur dan ranting ini? Yaitu yang pertama, kita harus melekat di dalam pokok, jangan sampai kita terlepas. Nah, penyebab terlepas itu apa? Banyak, ya, kita sendiri yang melepaskan diri bisa. Jadi kering, akhirnya dipotong. Atau nggak berbuah-buah, subur, nggak ada buahnya, ya digunting. Supaya apa? Supaya yang lain, ranting yang lain itu bisa disuplai makanan yang cukup, yang mau berbuah untuk berbuah. Nah, jadi kita harus melekat kepada Kristus. Kemudian kita harus berbuah. Kenapa? Itu tujuannya ranting. Tidak mungkin ada pokok itu menghasilkan buah. Tapi ranting, di dalam ranting-ranting itulah keluar bunga, kemudian nanti cikal bakal buah, kemudian jadi buah, jadi matang, kemudian bisa dinikmati orang. Ya, bisa saja pokok itu bisa menghasilkan buah. Ada pohon-pohon tertentu, musim tertentu dia bisa menghasilkan buah. Mungkin ada yang pernah lihat misalnya pohon nangka atau belimbing, kan biasa itu buahnya banyak di pohonnya, bukan di. Tapi
pada umumnya secara umum Tuhan memberikan perumpamaan ini bahwa ini pohon yang umum, ya, pohon yang benar-benar umum, ya. Misalnya mungkin ya anggur. Di dalam ini konteksnya adalah anggur. Tidak ada buah anggur itu muncul dari pokoknya itu, tapi di dalam ranting-rantingnya itu muncul pokok anggur. Jadi di sini perumpamannya adalah anggur. Jadi kita harus berbuah. Jadi berbuah itu apa? Ya menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, yang bisa dinikmati, dirasakan, dilihat oleh orang lain. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, ya saya sebelum ini juga tadi saya katakan bahwa gereja itu macam-macam. Ya, tadi ini 3. Tadi saya katakan gereja itu adalah bait Allah. Jadi kita adalah batu-batu yang disusun dan Yesus Kristus adalah batu penjurunya. Kita harus ada di dalam batu itu sehingga kita disebut gereja bait Allah. Atau gereja itu bisa dikatakan sebagai kawanan domba Allah. Yesus adalah gembalanya, kita adalah domba-dombanya. Artinya apa? Kita itu tergantung kepada gembala. Kalau kita gembalanya nggak ada, ya berarti kita dalam kondisi mau kemana, keamanannya bagaimana, perlindungannya bagaimana. Tapi kalau kita ada di dalam Yesus, kita berada dalam pengawasan gembala, maka kita akan berantar ke padang rumput yang hijau, dilindungi dari musuh dan sebagainya, dilindungi dari predator atau apapun dan sebagainya. Ya, jadi ini tentang gereja. Jadi bagaimana kita melaksanakan misi itu. Nah, jadi gereja itu sebenarnya kalau tema kita, saya tidak menyalahkan, ya maksudnya tidak ini. Gereja sebenarnya sudah otomatis, ya itu misioner. Orang gereja itu baik itu organisasi maupun individu itu otomatis sudah mengemban misi dari Kristus. Misi apa? Ya misi tadi itu berbuat baik, ya. Jadi kita ini semua adalah perutusan Kristus yang mengemban ya misi-misi Kristus. Apa misinya? Ya tadi itu melakukan dalam penginjilan dan sampai saling mengasihi. Intinya kita melakukan kehendak Tuhan. Bagaimana? Banyak maksudnya. Kalau kita baca satu ya ini sangat panjang ya. Nah, sedangkan kita dibatasi. Wah, ini. Oke, nggak apa-apa. Jadi gereja itu otomatis adalah misioner. Kalau misalnya tema kita menjadi gereja yang misioner, itu tidak salah. Itu mengingatkan kepada kita bahwa seharusnya kalau kita sudah bagian dari gereja, orang yang dipanggil ke dalam terang sudah otomatis menjadi misioner. Orang yang membawa misi Kristus untuk melakukan kehendak Tuhan. Dari tadi memberitakan Injil, mengasihi, ya, apalagi tadi itu berbuah, ya, kemudian menjadi garam dan terang, dan apalagi saya cantumkan 4 tapi banyak diperumpamakan oleh Tuhan bagaimana kita sebagai orang yang sudah percaya harus berbuat, harus melakukan. Nah, lanjut di sini ayat selanjutnya jadi inilah dasarnya ya. Ini dasarnya kita. Jadi 2 Korintus 3 ayat 3 ya. Karena telah nyata bahwa kamu adalah surat Kristus, ya, surat yaitu yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh batu, melainkan pada loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Jadi apa yang kita baca itu, apa yang kita pelajari, apa yang kita mengerti tentang misi, bahwa itu orang tidak perlu saya katakan seperti saya sekarang ini menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Tapi bagaimana orang itu melihat kita, Kristus itu ada di dalam diri kita. Bagaimana orang menilai kita bahwa benar-benar itu Kristus bekerja di dalam hidup kita. Bagaimana orang melihat bahwa Kristus itu benar-benar kita jadikan, apa yang diajarkan itu benar-benar kita laksanakan. Jadi orang tidak melihat, tidak usah kita ngomong banyak, ngomong sampai kemana, tapi Tuhan, apa yang Tuhan minta dibuat diri kita, orang lihat, itu dia bilang begitu, tapi dia Pak Payung itu seperti itu. Wah, apa ininya nih? Cuma ini apa namanya? NATO juga ini. No action, talk only.
Ya, jadi hanya omong doang, ya, omong doang. Kalau orang Makassar bilang itu omon doang. Ya. Jadi kita harus seperti itu. Jadi bagaimana hidup kita ini yang sudah diperlengkapi juga sudah bisa orang baca. Tuhan sudah menulis di dalam hati kita, di dalam daging kita. Jadi otomatis kalau kita ini mengaku sebagai bagian dari gereja, kita ini sebagai gereja, otomatis kita adalah misi untuk memberitakan atau melakukan pekerjaan, usaha, tugas, ataupun kegiatan yang diminta oleh Tuhan untuk kita laksanakan supaya orang lain itu memperoleh keselamatan sama dengan seperti kita. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Ini masih ada? Sudah selesai. Jadi terima kasih ya. Mudah-mudahan kiranya firman Tuhan yang kita sama-sama dengarkan bisa membimbing kita, menyempurnakan iman kita di dalam pertumbuhan kita di Jemaat Kunci Daud. Tentunya juga bagi saudara-saudara yang ada di rumah ya bisa sama-sama ya membangun iman untuk melaksanakan misi yang diberikan oleh Kristus bagi pribadi-pribadi kita maupun di dalam konteksnya sebagai persekutuan gereja, sebagai tubuh Kristus, sebagai ranting-ranting Kristus maupun sebagai kawanan domba Allah yang sudah dipercayakan untuk menyampaikan pesan keselamatan, berita keselamatan bagi seluruh dunia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan menerima doa berkat. Haleluya. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkan. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat, tiada yang dapat, tiada yang dapat merendahkanku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang di gereja maupun yang menonton di rumah masing-masing. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa, memohon berkat Tuhan untuk kehidupan kita selanjutnya. Kita berdoa, Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, terpujilah Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami yakin dan percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau menyertai kami, Engkau menuntun kami, sehingga kami bisa melaksanakan ibadah dengan lancar dan baik. Terima kasih ya Tuhan. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan, kami memohon berkat-Mu ya Tuhan tercurah bagi kami. Engkau tahu segala pergumulan hidup kami ya Tuhan. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah perlindungan kami, Engkaulah sumber berkat kami. Sehingga kami hanya berharap berkat-Mu tercurah bagi kami di dalam segala aktivitas kehidupan kami. Dan biarlah berkat yang tercurah bagi kami semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Kristus yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin.